Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Syafutri, mahasiswa pendidikan fisika FKIP Universitas Riau angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan eksperimen sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah eksperimen fisika dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Dina Syaflita MPD dan Ibu Naila Fauza MPD. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan melakukan eksperimen bidang miring. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan eksperimen tentang bidang miring, kita harus tahu dulu apa sih itu bidang miring. Jadi, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut, di mana bukan tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring ini dapat mengatasi hambatan yang besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh, dan daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Baik teman-teman, tujuan dari eksperimen bidang miring ini yaitu untuk menentukan koefisien gesekan dari permukaan benda. Koefisien gesek adalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu permukaan yang halus maupun kasar sehingga meninggalkan suatu gerakan gesekan. Ketika suatu benda miring berguling di suatu permukaan, gaya gesekan tetap ada walaupun lebih kecil dibandingkan dengan saat benda tersebut meluncur di atas permukaan benda licin. Gaya gesekan yang bekerja pada benda yang berguling disebut dengan gaya gesekan gelinding, dan gaya gesekan yang bekerja pada permukaan benda disebut sebagai gaya gesekan transisi. Ada dua jenis koefisien gesek atau gaya gesek, diantaranya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sedangkan gaya gesekan kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Adapun rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan koefisien gesekan pada permukaan benda, yaitu sebagai berikut. Baik teman-teman, yang pertama kita akan menentukan koefisien dari balok permukaan licin. Yang pertama, kita letakkan balok permukaan licin di atas bidang miring. Kemudian, kita ukur jarak dari bidang ke ujung yang dapat membentuk sudut alfa. Kemudian, bidang tempat balok dimiringkan secara perlahan-lahan sampai balok pas meluncur. Kemudian, kita ukur nilai R dan Y-nya, di mana nilai R yaitu dari ujung sini sampai ke ujung sini, dan untuk nilai Y-nya dari ujung sini sampai ke bawah. Kemudian untuk langkah 1 dan langkah 2 diulangi sebanyak 3 kali dengan posisi balok yang berbeda. Kemudian hasilnya dicatat pada tabel 1. Baik teman-teman, kita akan melakukan eksperimen yang kedua dengan menggunakan balok permukaan kasar, di mana pada balok B ini telah kita lapisi dengan amplas sebagai pengganti permukaan yang kasar. Kemudian balok B kita letakkan di atas bidang miring dan jaraknya kita ukur sampai ke ujung bidang yang membentuk sudut alfa. Kemudian bidang tempat balok kita miringkan secara perlahan-lahan sampai balok pas meluncur.
Kemudian kita ukur nilai R dan Y-nya, di mana nilai R-nya yaitu dari sini ke ujung sini, dan kemudian untuk nilai Y-nya dari ujung sini sampai ke sini. Selanjutnya, ulangi langkah 1 dan langkah 2 sebanyak 3 kali dengan tempat balok yang berbeda dan hasilnya dicatat pada tabel 2. Baik teman-teman, setelah kita melakukan eksperimen bidang miring, dapat kita simpulkan bahwa semakin kasar permukaan bidang, maka akan semakin susah dan semakin lambat bidang tersebut untuk bergerak. Akan tetapi sebaliknya, jika semakin halus permukaan suatu bidang, maka akan semakin mudah dan semakin cepat benda tersebut bergerak. Kemudian, besar kecilnya sudut juga akan mempengaruhi kecepatan luncuran dan mempengaruhi tinggi pada bidang miring tersebut. Sekian eksperimen mengenai bidang miring dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.